Ini kalau 5 tahun berarti tasnya itu sudah sampai yang keberapa ya, Dokter Seto? Ya 5 kali 52 dok, ya 250-an. Nanti kalau suasana offline itu sudah bisa, apa online-nya masih jalan ya? Saya rasa online-nya itu tetap akan melekat itu. Tetap akan melekat. Jadi kadung nyaman ya. Ya, ya. Lainnya Tidak double. Yang jelas rapat-rapat organisasi seperti POGI di Jakarta itu mungkin pasti akan tidak ada lagi mungkin. Kali diiming-iming hotelnya sih kenal Kempinski, rapatnya di Kempinski teko kabeh. Atau topiknya memang harus offline, atau topiknya memang tidak bisa online. Sama kalau penyusunan drafting itu memang kalau online susah. Diskusinya susah. Yang terkait dengan regulasi, guideline, ya, susah. Ngomong ya kacamata itu. Monggo mulai aja, nggak apa-apa. Oke dok, ya, tepat pukul 10. Gelap. Ada pembukanya. Berarti pakai kacamata, aku ya pakai kacamata. Ini progresif dok. Ampun kalau kayak gitu matanya sepet. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di acara rutin kita mingguan setiap hari Rabu pukul 10 selama 1 jam, yaitu TAS atau Tanya Apa Saja. TAS minggu ini kita hadirkan dengan tema uroginekologi rekonstruksi, yaitu lebih tepatnya dengan fistula vesicovagina yang tentunya sangat akrab dan mungkin sering ditemui oleh sejawat sekalian. Sebelumnya, seperti biasa, kami persilakan kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, kepada Dr. Brahmana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang saya hormati guru saya Dr. Hari Paraton, kemudian sejawat saya Dr. Eti, kemudian Dr. Arif Tunjung Seto, dan semua tim pendukung Tanya Apa Saja. Terima kasih banyak. Sudah ke-34 hari ini. Jadi mudah-mudahan Tanya Apa Saja itu menjadi wahana kita untuk menimba ilmu yang ringan-ringan. Saya bilang demikian. Kalau kita menimba ilmu itu kan kalau kita mengikuti seminar terbagi dua. Yang serius benar, berat, gitu ya. Misalnya yang beberapa hari seperti alarm begitu, sama yang ringan-ringan. Ini yang ringan ini 1 jam tapi rutin setiap minggu. Mudah-mudahan itu membawa pencerahan bagi kita semua, bisa dimanfaatkan setiap hari Rabu jam 10 sudah menjadi otomatis gitu ya, kita langsung login pada Tanya Apa Saja. Nanti rencananya
tahun 2021 ini selama 52 kali, kalau minggunya 52, dan nanti akan dibukukan. Mudah-mudahan bisa dibukukan frequently asked question semacam itu, semacam FAQ mengenai topik-topik Obsgene. Saya tidak panjang lebar, sekali lagi terima kasih, sangat menarik topiknya, dan saya rasa setiap SPOG pasti pernah menghadapi pasien kita terjadi fistula, begitu, apalagi rektum dan lain-lain. Selamat menikmati seminar. Kalau ada masukan diinformasikan ke kami. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Usulan sangat kita hargai bila ada usulan untuk keberlangsungan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana. Selanjutnya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita semuanya, ada Dr. Hari Paraton, spesialis Obgyn konsultan urogen konstruksi, dan juga Dr. Eti Mardian Kurniawati, spesialis Obgyn konsultan urogen rekonstruksi, dan juga nanti akan menyusul satu lagi guru kita semua yaitu Dr. Gatot Hardianto, spesialis Obgyn konsultan ginekologi urogen rekonstruksi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan sekali lagi nanti kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk bisa bertanya baik melalui kolom chat atau maupun dengan fitur Q&A nanti akan dibacakan, atau akan lebih bagus lagi bila mana ada yang berkenan untuk live sehingga bisa interaksi langsung dengan narasumber. Kami persilakan kepada Dr. Hari Paraton. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Divisi Uroginekologi Rekonstruksi, Departemen Obstetrik Ginekologi, FK UNER, RSUD Dr. Sutomo. Sesuai dengan permintaan Ketua Departemen bahwa diskusi pada tanya apa saja itu yang sifatnya ringan, artinya praktis sehari-hari yang dijumpai, di mana teman-teman itu semacam hal-hal yang sangat sederhana saja yang bisa dikerjakan pada aktivitas pelayanan kesehatan di tempatnya masing-masing. Saya lihat ini ada senior-senior saya yang rajin, ini Pak Sarju itu rajin ya. Dari Dr. Sarju, yang muda-muda juga banyak sekali, kemudian ada Dr. Ari Widiasa, ini juga pemerhati dari tanya apa saja, luar biasa. Jadi memang betul Dr. Brahmana, waktunya 1 jam, tapi yang diskusi yang ringan-ringan saja. Nah, di antara kita sudah ada hadir Dr. Eti Mardian. Mestinya Dr. Gatot, tapi Dr. Gatot masih ada aktivitas di kamar operasi, sehingga kita akan mulai saja dengan Dr. Eti Mardian. Kita akan hari ini akan mendiskusikan tentang fistula pada obstetrik ginekologi. Jadi fistula itu banyak macamnya, tetapi yang kali ini kita akan sesuai dengan divisi kami, yaitu tentang fistula obstetrik ginekologi. Sebetulnya ada 2 macam fistula itu, terkait dengan apa sih batasannya ya? Jadi batasannya adalah suatu lubang yang terjadi menghubungkan antara 2 kompartemen organ. Jadi kalau dari vesika dia menjadi vesika fistula vesika, kalau dari rektum dia akan menjadi fistula rektovaginal. Kali ini kita akan membahas tentang fistula yang urin, ya gangguan urin. Dr. Edi bisa sedikit memberi gambaran apa sih sebetulnya yang tidak membuat orang tidak nyaman dengan adanya fistula vesiko ini? Baik, terima kasih Dr. Hari Paraton atas kesempatan yang telah diberikan. Juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ketua POGI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana, dokter spesialis obstetrik dan ginekologi konsultan, juga Dr. Seto dan semua panitia yang terlibat. Juga salam hormat saya untuk semua senior, sejawat yang telah bergabung dan setia untuk mengikuti acara tas ini, dokter.
Jadi seperti yang telah disampaikan Dokter Hari tadi, kita akan bicara tentang fistula vesicovagina, gitu Dokter. Jadi fistula vesicovagina itu merupakan, jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Dokter Hari Paraton bahwa fistula itu adalah adanya saluran yang tidak seharusnya. Jadi saluran yang seharusnya tidak ada. Kalau saluran pada rongga hidung itu memang seharusnya ada. Jadi saluran yang menghubungkan dua organ yang seharusnya tidak ada. Kalau di bidang uroginekologi konstruksi, dua saluran ini biasanya adalah saluran yang melibatkan dengan traktus urinarius dan yang kedua adalah saluran yang melibatkan dengan traktus digestivus. Jadi kalau pada digestivus mungkin sudah paham semuanya para senior dan sejawat, yang sering kali kita dapatkan itu adalah fistula rectovaginalis ya. Tapi sebenarnya tidak hanya fistula rectovaginal saja, tapi kita juga pernah mengenal fistula anovaginalis. Jadi pada anusnya. Jadi tidak pada rektumnya tapi pada anusnya. Kita juga mengenal fistula yang lebih tinggi lagi misalnya pada serviknya atau uterusnya yang menghubungkan dengan rektum. Sementara pada fistula yang menghubungkan dengan traktus urinarius, kita pun sebenarnya juga mengenal macam-macam ya. Jadi bagaimana hubungan saluran yang tidak normal itu bisa menghubungkan antara vagina dengan mulai dari uretra ya, fistula uretrovaginalis. Lalu kemudian agak naik lagi ada fistula vesicovaginalis. Lalu kemudian ada juga fistula ureterovaginalis. Kami juga pernah mendapatkan fistula cervico ya. Jadi pada serviknya vesika dan pada vesico cervico vaginalis. Jadi banyak sekali kemungkinan fistula ini yang terkait dengan kalau yang kita bahas sekarang adalah yang traktus urinarius. Jadi apa sih yang menjadi masalah untuk fistula ini? Tentu saja fistula ini adalah fistula pada saluran urinarius ini adalah akan mengakibatkan suatu situasi inkontinensia urin. Jadi inkontinensia urin itu seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu Dokter Edi ke mute. Itu sifatnya adalah kontinens, yaitu dikendalikan mulai dari otak pusat, kemudian oleh susunan saraf tepi, kemudian sampai dengan kontrol oleh sphincter pada uretra, itu pada situasi inkontinensia urin itu tidak bisa ditahan. Inkontinensia urin ini sebenarnya macam-macam, ya. Nanti ada OAB, ada stres, dan salah satunya kalau kita belajar ilmu basic uroginekologi, salah satu sebab lainnya yaitu ini fistula pada traktus urinarius yang menghubungkan dengan vagina. Jadi keluhannya jelas, pasien itu ketika buang air kecil tidak bisa ditahan. Kenapa tidak bisa ditahan? Karena dia lewat lubang yang tidak seharusnya ada. Jadi yang sering kita temui itu adalah vesicovaginalis. Lubangnya terjadi di antara vesika urinaria dan vagina. Iya, iya. Apa yang dirasakan oleh Dokter pasien? Brahmana tadi raise hand, ada sesuatu Dokter Brahmana? Ya. Loh, sudah. Saya izin meramaikan diskusi, izin bertanya. Nah, kalau kita melakukan histerektomi lah, bahkan kadang-kadang sesar lah. Tapi yang lebih sering histerektomi, kemudian yang paling tidak enak itu kalau kontrol lagi, dok ini saya keluar cairan banyak. Ya kalau fluor per vagina rasanya tidak banyak, ini banyak dok seperti kencing. Wah ini kita mules sudah, ya kan? Nah itu kalau seperti itu tindak lanjutnya apa? Dan kira-kira kalau pasien tanya, kapan saya di repair? Itu apa ada timingnya khusus repairnya itu? Jadi artinya kalau histerektominya baru minggu lalu, oh repairnya nunggu sebulan. Oh repairnya nunggu 2 minggu apa langsung begitu? Itu mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Jadi Dr. Brahana menanyakan terkait dengan tadi penyebabnya ya sebetulnya. Jadi penyebab dari fistula, Dr. Gatot bisa menjelaskan. Nanti Dr. Edi menjawab Dr. Brahmana ya. Penyebab dan manajemennya dok, manajemennya. Repairnya itu kapan kira-kira kalau di repair? Ya masih. Ya. Dr. Gatot bisa menjelaskan. Ada obstetri, ada ginekologi mungkin ya. Terima kasih. Oke, mungkin ya mohon maaf saya baru agak terlambat bergabung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Jadi memang penyebab dari fistula urogenital ya, jadi yang urinarius, yang khususnya yang berhubungan dengan objin, memang paling sering memang bisa kita bedakan menjadi dua, yang penyebabnya karena kasus-kasus ginekologi dan kasus-kasus obstetri. Tentu pembedaan ini juga terkait dari patogenese terjadinya fistula. Biasanya kalau yang obstetri itu terjadi proses karena ya memang asalnya berawal dari trauma persalinan ya, yang biasanya menyebabkan jaringan di daerah sana rusak, yang rusaknya biasanya kemudian karena proses nekrose ya, proses nekrose. Tetapi kalau yang walaupun bisa karena trauma langsung ya, robekan langsung. Tetapi kalau yang kasus ginekologi biasanya sering karena cedera yang kita buat. Cederanya itu bisa karena memang cedera tumpul, cedera tajam, maupun cedera karena, mohon maaf, biasanya sering kita menggunakan electric cauter yang sedikit berlebihan, yang kadang-kadang dapat menyebabkan cedera karena electric cauter itu pada daerah fisika yang kemudian menyebabkan fistula itu. Nah, dari dua hal itu kita bisa menjadikan pemahaman proses terjadinya dan nanti perbaikan pada koreksinya ya. Nah, dari dua ini juga bisa ditelusur terutama pada anamnesa dan nanti juga bisa dibedakan dari model pemeriksaan fisiknya ya. Kalau memang cedera-cedera karena ginekologi, biasanya kondisi fistulanya, ini penampilannya sedikit lebih bersih dibandingkan kalau dia cederanya karena kasus-kasus obstetri. Biasanya luka fistulanya cenderung lebih kotor, lebih infeksius. Kemudian dari letaknya biasanya kalau ginekologi mempunyai posisi fistula yang relatif lebih atas dibandingkan kalau dia kasus-kasus obstetri. Kalau kasus obstetri biasanya cenderung terjadinya pada posisi fistulanya yang terjadinya bisa posisi lebih bawah. Kemudian juga dari diameternya, ya, diameter fistulanya, biasanya kalau pada kasus-kasus ginekologi biasanya diameternya lebih kecil dibandingkan kalau kejadiannya pada kasus-kasus obstetri. Jadi dari dua hal itu nanti ke depan juga terkait dengan tata laksana dan sebagainya. Mungkin itu sementara Dokter Heri yang bisa saya sampaikan terkait pembagian obstetri dan ginekologinya. Terima kasih. Jadi kelihatannya yang lebih parah yang obstetri ya, fistulanya. Obstetri, ya. Terkait dengan keluhannya Dokter Brahmana, Dokter Eti, kalau ada pasien post-op, tahu-tahu saya kok nggak bisa nahan kencing. Ya, baik. Jadi beberapa pasien itu memang dirujuk ke kami itu dengan keluh kalau kasusnya pasca operasi ginekologi ya terutama. Karena kalau pasca operasi pasca tindakan obstetri itu biasanya kalau postpartum itu langsung. Kalau pasca tindakan ginekologi itu memang tidak langsung. Jadi ada kasus di mana 3 hari pasca operasi, ada kasus 7 hari pasca operasi, atau ada kasus pasiennya itu baru mengeluh pada saat kontrol. Jadi kalau pasien bertanya, saya ini kalau tidak bisa menahan buang air kecil, maka sebenarnya kita harus pastikan dulu. Karena pada kasus histrektomi yang sedikit radikal ya, di mana kita perlu melakukan bladder flap yang sangat maksimal supaya kita bisa melakukan histrektomi, total abdominal histrektomi yang sangat kuat, yang optimal, atau mungkin kalau Dokter Brahmana kan tindakannya onkologi, ini lebih radikal lagi. Itu memang seringkali nanti akan menimbulkan kasus-kasus di mana penderita ini tidak bisa menahan buang air kecil. Tapi kita harus bisa membedakan apakah tidak bisa menahan buang air kecilnya ini adalah inkontinensia urin yang betul-betul inkontinensia urin atau inkontinensia urin tipe stres. Karena seperti yang kita ketahui bahwa manipulasi pada daerah bladder itu akan menyebabkan segala persarafan maupun
otot detrusor pada daerah kandung kemih itu mengalami gangguan fungsi, di mana pada akhirnya gangguan fungsi ini bisa menyebabkan baik itu berupa retensio urin atau inkontinensia urin. Kalau kita ingin memastikan, maka langkah yang pertama tentu saja yang paling mudah adalah melakukan pemeriksaan penunjang dulu. Jadi kita pastikan ya, kita edukasi yang baik pasiennya bahwa Bu, kadang-kadang memang pada pasien pasca operasi yang berat seperti ini memang ada gangguan beser. Bisa saja karena tindakan operasinya karena mengharuskan bersentuhan dengan kandung kemih. Nah, itu kita harus melakukan evaluasi, Ibu. Jadi evaluasi dengan melakukan pemeriksaan methylene blue. Dengan methylene blue ini nanti kita bisa memastikan apakah ini pasien ini adalah kasus inkontinensia urin karena fistula atau hanya sekedar gangguan pada otot bladder atau gangguan pada persarafan di daerah bladder. Tapi kita tidak boleh keburu senang apabila ternyata methylene blue-nya ternyata negatif. Jadi pada saat kita lakukan uji methylene blue ternyata urinnya tidak, yang tertampung di kasa vagina itu ternyata warnanya tidak biru. Kita harus melanjutkan dengan kemungkinan yang lain. Apalagi seperti yang kita tahu, tindakan operasi ginekologi, kalau histerektominya tadi cukup radikal atau mungkin didapatkan pelekatan-pelekatan, maka bisa saja gangguan berkemihnya itu bukan karena faktor bladder, tapi faktor karena adanya ya sedikit iatrogenik pada ureter yang ada di kanan kirinya segmen bawah rahim itu. Jadi nanti di situ kita harus memastikan apakah pada kasus ini betul-betul fistula yang melibatkan rectus urinarius apa tidak. Kalau methylene blue-nya negatif, kalau kita masih curiga itu suatu kasus fistula, maka kita harus melanjutkan dengan pemeriksaan Adona. Jadi tes Adona namanya. Jadi kalau methylene blue tadi murni hanya untuk mengetahui adanya fistula pada vesika urinaria, maka tes Adona ini yaitu Adona yang disuntikkan secara intravena, itu nanti seharusnya akan menimbulkan urin yang berwarna orange atau sedikit merah bata. Dan ini bila kita memasukkan kasa, jadi sebelum kita suntikan Adona ini kita pasang dulu kasa sebanyak 3 buah di vagina ya, paling dalam, tengah, dan sedikit di luar. Nanti kita pastikan setelah kita suntik Adona kita tunggu 1 jam. Lalu nanti kita ambil kasa-kasa tersebut. Kalau ternyata memang pada kasa tersebut warna urin berubah menjadi orange, berarti ada cedera pada daerah ureter yang menghubungkan dengan vagina. Lalu tindakannya bagaimana? Tindakannya kalau sampai saat ini sesuai dengan rekomendasi dan SOP yang dianut oleh HUGI, yaitu Himpunan Uroginekologi Indonesia, tindakan untuk melakukan repair itu baru kita kerjakan 3 bulan pasca tindakan terakhir. Kenapa demikian? Karena kita ingin memastikan apakah pada pasien ini segala bentuk keradangan, udem, atau reaksi inflamasi yang terjadi pada daerah seputar fistula itu sudah sembuh apa belum. Sambil menunggu, kita bisa edukasi pasien, kalau memang pasien terganggu sekali dengan keluarnya urin dari fistula ini, maka kita bisa lakukan pemasangan kateter. Bahkan apabila lubang fistulanya itu sangat kecil, pada beberapa laporan kasus ternyata fistula bisa menutup secara spontan dengan pemasangan kateter ini. Begitu Dokter Hari. Ya, ini ada yang raisen lagi, Dokter Reza. Kepada Dokter Reza Zulkarnain, bila ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Mungkin kalau saya izin Dok, boleh nggak ikutan tanya? Iya. Saya ini ya. Jadi mungkin melanjutkan tadi. Jadi yaitu seringkali memang kita kan yang ditakutkan memang operasi ginekologi, terutama biasanya histerektomi. Jadi tips-tipsnya bagaimana gitu Dok? Mungkin saya tadi mungkin sudah dibahas tapi terlewat. Artinya apakah satu kita kecilkan daya kauternya itu, yang kedua atau kita tidak melakukan bladder flap yang berlebihan, atau mungkin yang ketiga misalnya kita nggak memotong vagina terlalu bawah, atau bagaimana gitu supaya hal-hal demikian bisa terhindar. Matur nuwun. Ya, tadi Dokter Eti sudah menyampaikan langkah-langkah garis besar terapi, diagnostik sama terapi ya. Itu garis besarnya loh ya, belum garis kecilnya itu.
Jadi kalau sing luwih ruwet mana ya, nggak apa-apa wes. Ini ada pertanyaan dari Dr. Seto, Dr. Gatot. Preventif untuk ini pada histrektomi ya, yang ada Waktu kita melakukan histrektomi. ada miomnya dan lain sebagainya, ya adenomyosis. Hati-hati terhadap lesi-lesi pada ureter dan bladder. Ya, kiatnya bagaimana, Dr. Gatot? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang filosofi dasarnya memang sudah kita tangkap. Jadi pada prinsipnya bahwa pencegahan lebih baik ya daripada pengobatan begitu ya. Jadi lebih baik kita preventif dalam melakukan tindakan sehingga mencegah terjadinya risiko adanya fistula dan sebagainya. Dalam pencegahan memang kalau yang utama, yang pertama ya memang kita pertama itu sudah niat dari awal memang aware. Pertama itu maksudnya kita memang hati-hati, memang sudah waspada bahwa salah satu risiko yang mungkin terjadi pada operasi histrektomi pada umumnya, apalagi kasusnya misalnya ada miom, ada massa lain selain uterus itu menjadi lebih besar. Pertama harus menyadari dulu, sadar bahwa kita, karena biasanya teman-teman itu, mohon maaf, kalau sudah fokus misalnya karena miom misalnya, itu mereka fokusnya miomnya gitu, jadi tidak aware, pokoknya kurang hati-hati, pokoknya miomnya fokusnya pada. Nah itu dari awal memang pencegahannya adalah aware dulu. Kita waspada bahwa memang kita ada risiko untuk mencederai hal itu. Kemudian kembali kedua memahami tentang anatomi. Karena sering pada kasus-kasus yang beriringan dengan massa tambahan dari uterus misalnya, atau uterus ada sesuatu, atau ovariumnya ada sesuatu misalnya, itu menyebabkan ada perubahan anatomi yang memang harus kita sadari bahwa ada perubahan anatomi terkait dengan saluran berkemih, khususnya saluran kemih bagian bawah. Apakah itu ureternya ataupun fisika urinarianya. Jadi menyadari itu pertama, yang kedua kemudian memperhatikan anatomi, khususnya kalau ada massa tambahan itu ada perubahan dari anatomi dari yang normalnya. Oke, kemudian baru setelah memang sudah sadar dan ya kita mengamankan. Bagaimana mengamankannya? Kalau misalnya kita melakukan bladder flap misalnya, maka ya harus gentle ya, harus gentle. Tidak masalah kalau misalnya terjadi cedera secara iatrogenik ya tidak masalah, tetapi kita sadar bahwa kita akan melakukan hal yang bisa mencederai. Nah, jadi harus dilakukan secara gentle. Tidak perlu ragu, misalnya harus menyisihkan sejauh mungkin, tidak usah ragu, yang penting gentle, itu yang pertama. Kemudian yang terkait dengan ureter kiri dan kanan, memang harus biasanya yang paling sering adalah pada saat kita memotong arteri uterina kanan dan kiri kalau pada histrektomi. Nah, itu harus pasti bahwa itu bebas dari ureter. Memastikannya gimana? Pertama, salah satu teknik yang dulu teknik praktis yang diajarkan oleh senior kita adalah semepet mungkin dengan uterus. Itu yang pertama kita sadari. Pertama memang harus kita bebaskan dari wilayah ureter. Terus yang kedua, semepet mungkin salah satunya, semepet mungkin dengan uterusnya. Jadi uterusnya yang akan kita angkat itu dalam tanda kutip kita korbankan, jadi semepet mungkin dengan uterus. Kemudian yang lain, ya sudah kalau memang sudah mepet, ya sudah kita lakukan seperti itu. Kemudian setelah kita potong, baru nanti kalau perlu kita lakukan evaluasi ulang. Reevaluasi setelah kita motongi semuanya itu, baru kita evaluasi ulang terkait dengan track ureter kiri dan kanan. Tentang penggunaan kauter, memang disarankan memang tentu kauter ada batasan besarannya ya tentu. Kalau besarannya dikecilkan ya tentu menjadi tidak efektif sebagai kauter, ya memang betul. Tetapi dalam kaitannya kita sadar terkait dengan itu, maka tidak perlu menggunakan kauter yang terlalu berlebihan, tapi dengan intensitas yang memang cukup fungsinya sebagai kauter, itu pada daerah fisika, dinding fisika. Jadi kalau pada dinding uterus mungkin kita tidak terlalu masalah karena uterusnya mau kita buang, mau kita angkat. Tetapi kalau pada sisi
fisika mungkin sebaiknya tidak terlalu radikal atau tidak terlalu masif dalam menggunakan enclosure. Ya mungkin kalau vaskularisasinya basah banget, sangat, ya mungkin lebih baik dilakukan penjahitan. Jadi tidak menggunakan culture yang terlalu rasanya itu sebagai pencegahan mungkin Dr. Hari yang bisa saya sampaikan. Iya, iya. Jadi pada temuan-temuan kami selama ini fistula pasca histerektomi itu kebanyakan di kiri kanan, di lateral yang paling sering. Artinya teman-teman itu sudah bladder flap-nya sudah bagus, ya bladder flap-nya sudah bagus. Hanya saja yang sering kali di daerah lateral itu kalau terjadi perdarahan karena preparasi tadi yang Dokter Gatot katakan ligasi arteri vasa uterinanya tidak bagus sehingga terjadi perdarahan. Nah, waktu mengatasi perdarahan inilah over jahitan sehingga mengenai buli-buli, nekrosis, kemudian terjadi fistula atau cedera ureter tadi yang disampaikan Dr. Eti, vagina fistula. Mohon maaf itu namanya hampir sama, uterovesika, uretero dan utero itu kadang-kadang membingungkan ya. Tapi yang ureter bisa, dari uterus bisa, itu yang disampaikan Dr. Eki tadi. Ya, jadi itu kira-kira pencegahannya. Jadi jahitan jangan berlebihan, kotor jangan berlebihan. Memang kalau berlebihan itu ya nggak bagus, kudunya ya pas memang ya. Sehingga makanya tahap-tahap operasi itu tentunya jangan terlalu harus ya standar ya, urutannya, peralatannya, klemnya harus bagus, benangnya juga harus sesuai untuk menghindari tadi berlebihannya seperti itu ya. Ini ada pertanyaan Dr. Eti. Tidak mau dipasang kateter. Harus bagaimana ini ya? Sebenarnya kalau tidak mau pasang kateter sebenarnya tidak apa-apa Dok, karena ini sebenarnya bukan untuk terapi definitif ya kateternya itu, kecuali kalau fistulanya itu ukurannya sangat kecil begitu, itu kita bisa memberikan edukasi yang baik pada pasien bahwa mungkin pemasangan kateter ini nanti akan membuat terjadinya penutupan spontan dari fistula. Tapi kalau fistulanya lubangnya agak besar, itu kalau dari literatur disebutkan batasnya 3 mili ya Dr. Hari ya. Kira 3 mili ya. Kalau lubangnya besar dan kemungkinan tidak bisa menutup secara spontan, jadi mungkin pemasangan kateter kalau itu membuat pasien tidak nyaman ya kita tidak perlu memaksakan. Karena pemakaian kateter yang tidak baik pun juga akan bisa memicu terjadinya infeksi. Kalau infeksi nanti ketika kita akan melakukan repair itu juga akan mengganggu. Yang penting pasien kita edukasi dengan baik bahwa harus dilakukan hygiene sanitasi yang baik. Jadi kalaupun yang sering dilakukan oleh pasien itu pasang pampers ya Dokter Hari ya. Jadi mereka itu pakai pampers gitu, pampersnya kayak pasien-pasien stroke gitu ya. Ya monggo enggak apa-apa karena memang tidak mungkin pasien ini pipisnya mengalir terus selama dia melakukan aktivitas. Tapi kita berikan edukasi yang baik bahwa kebersihannya harus dijaga. Karena kalau tidak begitu nanti akan risiko terjadinya infeksi. Begitu Dokter Hari. Jadi kalau ada pertanyaan lanjutannya, apakah boleh langsung di repair? Tadi sudah terjawab ya. Menunggu 3 bulan karena ada fase udem, inflamasi, kemudian jaringannya belum terlalu kuat untuk dilakukan penjahitan ulang. Ya. Sehingga nanti hasilnya tidak akan lebih bagus. Ya. Sebab kalau operasi fistula itu prinsipnya tidak boleh diulang-ulang. Ya. Kalau bisa sekali sudah berhasil. Operasi yang kedua justru keberhasilannya makin rendah. Operasi yang ketiga keberhasilannya semakin rendah lagi. Jadi kalau bisa sekali selesai. Baik, sambil mungkin ada teman-teman lagi yang akan. Raise hand ini Dok, Dr. Priyono mungkin. Iya, monggo. Monggo Dr. Priyono bila berkenan bertanya langsung. Dr. Pri dari Sidoarjo. Mungkin belum, nanti kami berikan kesempatan Dok. Kalau bila mana Dr. Pri bila ingin sudah available, monggo bisa bertanya langsung. Iya. Oke, sambil menunggu pertanyaan. Baik.
Ini ada satu. Mungkin saya menambahkan sedikit, Dr. Hari, terkait penggunaan kateter tadi. Jadi pemanfaatan kateter yang disampaikan oleh Dr. Edi tadi memang yang bersifat sementara. Maksudnya bersifat sementara dalam rangka menunggu terapi definitif yang berupa repair atau operasi tadi. Salah satu keuntungan dari penggunaan kateter yang disampaikan oleh Dr. Edi tadi bahwa apabila memang fistulanya itu relatif kecil, dikatakan dapat menutup spontan. Nah, salah satu proses kenapa bisa menutup spontan karena memang dengan penggunaan kateter, pemasangan kateter yang ada itu menyebabkan si fistula yang terjadi karena pasca tindakan kita itu relatif tidak dilewati oleh urin. Ya, jadi lubang fistulanya tidak dilewati oleh urin karena urinnya sebagian besar melewati kateternya. Sehingga dengan begitu dikatakan dengan luka yang relatif kecil dan proses penyembuhan luka spontan mungkin masih bisa diharapkan terjadi karena memang tepi luka yang terjadi itu tidak dilewati oleh urin terus-menerus begitu. Mungkin itu salah satu keuntungan mengapa untuk sementara apabila luka fistulanya relatif kecil kita masih memungkinkan untuk di penggunaan kateter sebelum menunggu terapi definitif berupa operasi. Ya, mungkin itu Dokter. Terima kasih. Jadi vesikanya kan kempes ya, kolaps, kemudian fistulanya juga terjadi pendekatan, biasanya terjadi reepitelialisasi. Ini ada pertanyaan dari Dr. Samsu Hidayat. Wah, ini angkatan saya, ini teman saya dari Lumajang. Sehat-sehat, Dr. Samsu. Mohon tanya, kalau kita durante operasi mengetahui adanya vesika robek, sedangkan di daerah tidak ada konsultan urologin, apakah kita harus konsul bedah urologi atau kita jahit sendiri? Siapa yang akan menjawab ini? Baik, ya Dr. Hari, mungkin saya bisa membantu. Dr. Ya, ini senior saya juga. Baik, Dr. Samsul, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau jadi kita saat ini sebagai informasi PPDS Opjin yang baru pada saat melakukan workshop BSS, jadi Basic Surgical Skill, itu kita beri pelatihan untuk melakukan penjahitan vesika urinaria. Jadi memang sudah kita siapkan pada metode yang sekarang bahwa metode penjahitan vesika kita berikan kepada PPDS Opjin ya, pada saat melakukan workshop BSS 1 ya. Kalau BSS 2 tentang laparoskopi, ini yang BSS 1 itu diberikan sehingga dimungkinkan apabila memang sudah diketahui cederanya oleh kita saat itu kita mempunyai kompetensi standar sebagai seorang SPOG untuk melakukan repair pada buli. Jadi monggo tidak usah harus konsul ke urologin, tidak usah, monggo itu karena merupakan kompetensi dasar dari seorang SPOG yang saat ini sudah bagian dari kompetensinya. Nah, kalau memang ada teman sejawat urologi, monggo tidak ada masalah dikonsulkan, tidak ada masalah. Tetapi kalaupun toh tidak ada, kita pun memiliki kompetensi dasar untuk melakukan repair pada buli. Apalagi kalau itu hiatrogenik dan langsung bisa kita ketahui. Jenis jahitannya seperti apa, Dokter Gatot? Benangnya digunakan benang. Baik, benang yang kita benang yang kita rekomendasikan adalah benang yang lead absorbable ya, delay absorbable yang kita rekomendasikan. Ukurannya bisa 30 sampai 20. Ini monggo yang ada di daerah itu mana, tapi bisa diberikan. Kemudian metode jahitannya boleh dilakukan jahitan secara continuous atau dilujur. Ya, boleh dilujur. Ya, disarankan memang 2 lapis, diharapkan 2 lapis. Ya, kalau ada jarumnya yang round gitu, ya. Jarumnya yang round ya kalau ada ya. Iya, jarumnya yang round. Nah, jadi teman-teman yang biasa di OK, yang
yang banyak seksionya, banyak histerektominya, jangan lupa itu benang-benang itu harus disiapkan di kamar operasi. Jangan kalau waktu ada komplikasi baru kita cari benangnya ya. Oke, Dokter Eti. Sinyalnya Iya, Dok. berhenti, Dokter. Dokter Eti, Iya, Dok. kalau seksio ini sekarang, seksio yang seperti apa yang berpotensi terjadi fistula, Dokter Eti? Yes, siap, Dok. Kayak teman-teman yang banyak seksionya ini hati-hati ya. Jadi memang di literatur itu disebutkan bahwa seksio yang faktor resiko terjadinya fistula vesicovagina pada saat tindakan obstetri yaitu cesarean section itu yang satu yaitu pada kasus-kasus dengan kala dua lama ya Dok ya. Kala dua lama di mana itu sudah kepalanya sudah sangat masuk ke dasar panggul, kemudian seringkali kasusnya itu adalah kasus yang PPD, kemudian bladdernya itu seringkali naik. Satu, yang pertama, bladdernya itu seringkali naik sehingga kalau tidak ada pengenalan anatomi yang baik, tidak bisa menandai bladder itu di mana, akhirnya seringkali beberapa kasus itu, jadi pernah saya mendapatkan konsulan, insisi SBR itu justru dilakukan pada bladdernya. Karena bladdernya ini naik sekali. Ya, ya. Kemudian yang kedua, pada saat itu sudah kala dua lama, kita seringkali itu extended, kemudian meluas dan mungkin menyebabkan robekan sampai ke daerah ureter ya, daerah dekat-dekat ureter begitu. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah pada kasus-kasus dengan bekas sesar. Bekas sesar itu yang lengket ya dokter ya, lengket. Kemudian seringkali itu lengketnya itu ke arah, jadi sampai bulinya itu menutup ke arah dinding depan abdomen, sehingga kita sulit sekali membuka kapum abdomen. Kalau kita tidak hati-hati, maka mungkin ketika kita membuka peritoneum itu akan mencederai buli. Jadi kasus-kasus yang rentan dengan terjadinya cedera buli ini yang nantinya akan berpotensi menyebabkan kasus fistula vesicovagina atau fistula ureterovagina. Tapi pengenalan anatomi yang baik tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gatot, dengan pengenalan anatomi yang baik dan pengenalan patofisiologi yang baik pada kasus-kasus bagaimana yang rentan untuk terjadi cedera pada buli, maka sebenarnya ini bisa kita hindarkan. Atau kalau memang terpaksa pada akhirnya kita menemukan cedera, yang berikutnya lagi kadang-kadang kita tidak bisa menghindari cedera ini. Yang berikutnya lagi yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu bahwa itu ada cedera. Kalau kita tahu itu ada cedera, kalau memang ada teman sejawat urologi, kita bisa meminta konsultasi dan pendampingan untuk perbaikan bulinya. Tapi kalau tidak ada seperti yang disampaikan Dr. Gatot ya, kita jahit sebisa dengan ilmu kompetensi yang kita miliki. Yang berikutnya adalah melakukan edukasi yang baik pada pasien pasca tindak. Karena kalau kita tidak melakukan edukasi yang baik, pasien ini misalnya nanti pasca operasi beberapa hari, kemudian ada keluhan, tidak puas dengan kita, bisa beralih pada teman sejawat yang lain yang mungkin salah dalam menyampaikan, itu yang seringkali nanti menjadi sesuatu yang tidak baik di belakang. Itu Dokter. Iya, baik. Jadi memang sampai di tadi ya, karena kala dua, partus kaset, kemudian pasca operasi, di mana ada perlengketan, buli-bulinya melengket pada uterus, atau buli-bulinya naik akibat dari perlengketan juga ya, bisa saja karena dilatasi urinnya tidak bersih, kateternya buntu dan sebagainya, hati-hati. Pernah juga sterilisasi, justru yang ditembus itu buli-bulinya, padahal hanya steril saja ya, karena tidak terjadi pengosongan urin yang bagus. Jadi hati-hati, meskipun sebetulnya fistula karena seksio itu sudah jauh lebih kecil saat ini dibandingkan dengan yang ginekologi. Jadi 1 dibanding 4. Jadi yang fistula ginekologi termasuk dengan kanker dan kemoterapi, radioterapi, itu 4 kali lipat dibandingkan dengan fistula obstetri. Ini ada Pak Priyono masih Raisen nggak? Dr. Priyono?
Gimana Dokter Seto? Oh, bicara. Iya. Oh, mau bicara? Oh, mau ngirim aja, Dok. Ini belum baru selesai operasi. Monggo, Dokter Pri. Ya. Oh, hanya Terpencet. lapor kalau hadir. Iya, iya. Nah, sekarang apakah SPOG yang bukan konsultan ini ya, bukan konsultan uroginekologi, boleh nggak ya menutup fistula? Atau dengan perkataan lain, fistula yang bagaimana yang masih diperkenankan teman-teman itu melakukan operasi fistulanya? Silakan, siapa yang mau menjawab ini? Dokter Eti atau Dokter Gatot? Dokter Gatot kok hilang ya? Dokter Eti? Siap, Dokter. Jadi sebenarnya untuk apakah kita boleh mengerjakan atau tidak itu tergantung dari kompetensi yang kita miliki, ya Dokter. Artinya kita mendapatkan gelar SPOG pun itu sebenarnya kan sudah melalui ujian kompetensi. Nah, apakah di ujian kompetensi itu sudah ada misalnya tata laksana tentang penanganan fistula, vesikovagina sampai dengan tindakan repair? Kalau memang ada, ya boleh mengerjakan. Tapi kalau tidak ada, maka sebaiknya dilakukan rujukan pada konsultan uroginekologi rekonstruksi karena memang pada pendidikan subspesialis uroginekologi rekonstruksi itu ada kompetensi untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita dinyatakan kompeten boleh. Apalagi ini kan sekarang lagi ini ya Dok ya, lagi rame-ramenya mengurus SKRKT ya. Kalau memang ternyata di standar kompetensi SPOG umum itu tidak ada kompetensi untuk melakukan tindakan repair pada fistula vesikovagina, maka sebenarnya nanti apabila himpunan uroginekologi rekonstruksi misalnya membuat pokja khusus tentang penanganan fistula, kalau nanti bisa mendapatkan STRKT di bidang tersebut, ya sangat boleh untuk melakukan. Jadi kita kembalikan lagi pada standar kompetensi yang kita kuasai. Begitu Dokter Hari, karena sekarang memang aturan-aturan demikian. Ya, dan pasien juga sudah teredukasi ya dengan pengalaman saya pernah menjadi saksi ahli di suatu pengadilan di Jawa Timur, itu akibat dari ureter kiri kanan terligasi saat pasca histerektomi miom. Ya, dengan miom dilakukan histerektomi total, kemudian terligasi. Kemudian oleh sejawat kita itu dikonsulkan ke dokter bedah umum dan dilakukan operasi oleh dokter bedah umum. Dan setelah pasien sadar, kemudian dia tahu bahwa operasinya dikerjakan oleh dokter bedah umum saja, itu dia sampai menuntut, ya, dan tuntutannya lumayan, ya, bukan hanya ratusan juta, tetapi miliar. Karena dia protes bahwa operasinya pasti tidak sebaik kalau dikerjakan oleh dokter bedah urologi. Dan dia menuntut itu yang dituntut, ya. Jadi meskipun dia merasa ada kelainan pada abdomen bagian bawahnya, dan itu dia meyakini bahwa itu akibat dari operasi yang dikerjakan oleh dokter obgyn dan dokter bedah umum tadi. Ya, jadi hati-hati sekali teman-teman semuanya, kalau memang akan mengerjakan dan Anda yakin memiliki kompetensi pun, itu harus KIE-nya itu tuntas, ya, terutama di bidang uroginekologi. Karena kalau gagal operasi fistula ini, kita harus nunggu lagi 3 bulan, dan itu menyusahkan pasangannya. Tidak jarang juga suami kadang-kadang sampai menceraikan istrinya. Jadi akibat dari pelayanan seksualnya yang tidak terpenuhi lagi dan lain-lain, dan banyak sebabnya ini. Jadi sekali lagi, kalau ada pasien-pasien dengan kelainan uroginekologi, itu KIE-nya harus tuntas, ya, sampai betul-betul operasi itu memang dikehendaki oleh pasien, dan pasien sudah dilakukan edukasi sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Kalau kira-kira kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan menggambarkan seberapa ini ada yang mau tanya ini. Oh, ada 2 pertanyaan ya.
Dari Dr. Lau Heng Bu, izin bertanya, tes diagnostik apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya fistula vesikofagina bagi dokter di layanan primer, dan bagaimana tata laksana awal sebelum pasien dirujuk? Terima kasih pencerahannya. Oke, Dokter Eti, monggo. Dokter Ya. Gatot sudah hadir kah ini? Oke. Sudah. Sudah, Ya, saya baru masuk, mohon maaf, pindah posisi. Pertanyaannya bagaimana tadi, Dok? Di layanan primer, diagnostik yang Oh, bisa dikerjakan oleh teman-teman di layanan primer, dan bagaimana tata laksana sebelum rujukan sampai dirujuknya, Dok. ya, siap. Jadi kalau di layanan primer itu memang insya Allah kalau dibekali untuk di layanan primer itu kan dokter umum ya. Kalau dokter umum itu kalau tidak salah standar kompetensi untuk dokter umum untuk kasus fistula itu hanya cukup untuk mendiagnostik dan merujuk ya. Mendiagnostik sebenarnya cukup diberi kalau memang kelengkapan sarana dan prasarana untuk metilen flu itu tidak ada, maka sebenarnya cukup dengan memberikan tulisan suspek saja ya. Suspek fistula vesikofagina. Pasca tindakan histrektomi, atau kalau memang belum yakin itu fistula vesikofagina ya ditulis saja pasca histrektomi dengan keluhan inkontinensia urin. Karena kan nanti khawatirnya kalau kita salah menyampaikan pada pasien itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk dokter yang mengerjakan sebelumnya. Kemudian yang penting itu adalah edukasi. Jadi mungkin yang sebaiknya kita sampaikan pada pasien itu masih sebatas dari wacana-wacana ya, bahwa ini adanya urin merembes, kita belum tahu pasti ini kenapanya. Jadi nanti pemeriksaan lanjutnya macam-macam kenapanya mungkin bisa berupa ada penyembuhan luka yang tidak baik. Jadi ini bahasa yang kalimat yang menjadi andalan kami kalau ada kasus-kasus yang tidak enak. Karena Dokter Gahari dan Dokter Gatot pasti sudah sepakat semua bahwa seringkali kasus yang diurugin rekonstruksi ini kasus yang tidak enak ya, Dok ya. Jadi pasca tindakan fistula, ruptur total seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita terjaga untuk tidak menyampaikan bahwa ini waduh ini jahitnya salah, oh ini kemarin operasinya kebablasan, oh waktu membebaskan robek kandung kemihnya. Jadi bahasa-bahasa yang seperti itu kita hindari. Jadi kita cukup menyampaikan ini banyak kemungkinannya urinnya merembes, mungkin inkontinensia, salah satu sebabnya penyembuhan luka yang tidak baik, mungkin operasinya sulit. Itu sudah cukup sambil kita berikan rujukan. Dan di rujukan pun menulisnya kalau kita tidak yakin jangan ditulis fistula vesikofagina karena nanti pasien itu kadang difoto dikirim kemana-mana. Jadi cukup saja dengan keluhan post histrektomi dengan merembes. Atau gangguan berkemih gitu ya. Betul, Dok. Ya bahasanya itu memang sulit sekali. Karena kami pun di pusat rujukan tersier itu kadang-kadang juga memberikan edukasi ke pasien pun juga harus sangat hati-hati karena jangan sampai ini nanti membuat pasien merasa selain tidak nyaman dengan kehidupan psikologinya juga ada rasa tidak terima itu yang sulit di situ. Jadi cukup seperti itu rasanya, Dokter Hari. Terima kasih Dokter Eti. Dokter Gatot bisa bantu menjawab ini, Dokter Maike Irwan. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Mohon izin bertanya, jika terjadi cedera ureter saat dilakukan histrektomi, apakah sebaiknya yang harus dilakukan? Apakah konsul urologi? Matur nuwun. Dokter Gatot, silakan. Baik. Durante operasi jadi dokter. Durante operasi, ya. Memang begini. Kalau biasanya teman-teman tidak mempunyai ragu-ragu dalam melakukan tindakan yang terkait dengan bidang urologi, memang apabila di sebelahnya, di sekitarnya memungkinkan untuk dilakukan rujukan, akan lebih baik untuk dilakukan rujukan ke teman sejawat urologi. Tetapi tidak menutup kemungkinan, memang kadang-kadang beberapa teman yang urogin itu juga melakukan tindakan terkait koreksi dengan ureter, misalnya begitu ya, kalau terjadi cedera. Tetapi yang penting, yang pertama diketahui bahwa memastikan bahwa itu cedera. Terus yang kedua, kalau memang sudah yakin bahwa itu cedera dan di sekitarnya ada teman sejawat yang lebih
mempunyai kompetensi lebih di bidang itu, akan lebih baik kita sarankan untuk dikonsulkan. Terkait dengan perkembangan terkini, memang di bidang urogin sendiri, memang di semacam kesepakatan tidak tertulis mungkin gitu ya, kita lebih memfokuskan untuk bidang-bidang yang cederanya berada di bawah atau saluran kemih bawah, walaupun memang memungkinkan juga cedera di saluran kemih atas, ya ureter dan ginjal misalnya begitu, tetapi kita fokus lebih ke saluran kemih bagian bawah, yaitu vesika dan uretra, biasanya begitu. Kita fokusnya ke sana. Dan sekaligus untuk perbaikan dasar panggul yang lain, misalnya vagina tentu yang bidang kita. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Heri. Bila memungkinkan. Iya. Jadi sekalian cedera ureter itu bisa dihindari. Tadi Dr. Gatot sudah menjelaskan, saya ulang lagi. Nomor 1, kalau operasinya susah, maka ureter itu harus dipersiapkan, di preparing. Artinya nomor 1, kita harus tracking perjalanan ureter itu dari atas sampai ke kaudal. Kemudian dijauhkan dari uterus. Nah, itu baru dilakukan seperti teman-teman melakukan radikal hysterektomi. Ya. Kedua, kalau kita tidak melakukan preparing ureter, tadi Dr. Gatot sudah menyampaikan, klemnya itu sangat-sangat menggigit bagian dari uterus. Jadi harus bagian uterusnya harus dijepit dulu sampai bahasa Jawanya dipelirit itu ya. Dan pada saat melakukan clamping itu, uterus itu harus ditarik ke kranial. Ini kuncinya. Pada saat uterus itu ditarik ke kranial, maka ureter itu akan menjauh ke lateral. Nah, pada saat itulah dilakukan clamp. Ya. Tapi dengan syarat di daerah situ tidak ada fibrosis karena ureter, karena endometriosis dan sebagainya, atau pasca myomektomi sebelumnya. Mungkin dulu pernah myomektomi di lateral. Jadi itu yang bisa dikerjakan. Kalau tidak ada cedera, tidak ada fibrosis akibat endometriosis maupun pasca operasi sebelumnya, maka darah itu sebetulnya relatif loose. Tetapi kita tahu bahwa ismus uterus dan ureter itu ada jaringan ya, yang mengikat. Ada tunnelnya. Nah, kita harus melewati tunnel itu untuk tidak menciderai ureter. Yang kedua tadi, penjahitannya, pengikatannya harus sempurna supaya tidak terjadi rebleeding. Karena rebleeding ini yang mengakibatkan jahitannya berlebih dan seringkali jahitan itu mengikat meligasi ureter atau pembuluh-pembuluh darahnya sehingga terjadi hipoksi dan isemik jaringan, akibatnya juga terjadi nekrosis. Itu yang disampaikan Dr. Eti. Biasanya fistulanya terjadi setelah 1 minggu. Setelah 2 minggu pasca histerektomi, tahu-tahu kok ngompol. Nah, itu biasanya akibat dari isemik seperti itu. Baik, dokter, ini sudah waktunya habis, nggak kerasa ya? Ya dok, monggo mungkin ada resume yang bisa diberikan terkait diskusi kita hari ini. Iya, saya justru ingin Dokter Eti dan Dokter Gatot ini, apa ini, quote-nya terakhir, Dokter Eti, apa kiat-kiatnya kalau menghadapi Dokter Eti, telaten nuturi pasien, soalnya apa Dokter Eti, supaya pasiennya manut. Kalau ada pasien fistula, enggak marah pasiennya, enggak nuntut dokternya, gimana ke Dokter Eti? Silakan Dokter Eti. Ya, yang penting pada kasus seperti fistula begini, itu kan memang kita harus menyadari bahwa pada pasien ini tuh sakitnya bukan hanya sakit fisik ya, tapi sakit psikologisnya itu luar biasa. Kadang-kala kita mendapatkan pasien sekali 2 kali waktu kontrol kita itu sudah menangis, bersimbah air mata, depresi, apalagi kalau kasusnya itu sudah berbulan-bulan, sudah berulang kali operasi. Jadi yang bisa kita lakukan ya memang membesarkan hatinya dan memastikan bahwa kita semua dokter itu melakukan yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik sesuai dengan keilmuan kita, dan pasien harapannya itu juga sabar, kemudian banyak berdoa, karena keberhasilan suatu tindakan, keberhasilan suatu operasi itu tidak hanya tergantung dari dokter saja, tapi
faktor dari pasien itu juga sangat berpengaruh, termasuk faktor penyembuhan luka. Kuncinya di situ ya dok ya. Jadi kita bawa pada faktor penyembuhan luka, karena tiap orang itu tidak sama. Seperti kalau kita luka, satu ada keloid, satu nggak ada keloid, satu cepat sembuh, satu nggak sembuh-sembuh. Ibaratnya seperti itu. Jadi motivasi-motivasi ini harus kita sampaikan ke pasien. Itu dari saya, dokter. Iya, iya. Habis operasi fistula, penyembuhannya juga lama. Dokter Gatot, apa kiat-kiatnya supaya post-op itu, kan ini sembuhnya lama ya, dan berisiko terjadi kegagalan. Kiat-kiatnya supaya sembuhnya bagus, post-opnya apa, Dokter Gatot? Baik, iya, terima kasih. Yang seperti apa yang disampaikan Dr. Edi tadi, ya, jadi memang dari awal sebelum kita melakukan tindakan yang terkait dengan fistula atau yang mungkin berisiko untuk terjadi fistula, maka dari awal sudah diinformasikan. Kita harus lebih pada situasi yang fair play begitu ya, dan jujur apa adanya, terbuka, walaupun tidak bermaksud, tidak bernuansa menakut-nakuti, karena nanti kalau terlalu bernuansa menakut-nakuti, orangnya malah nggak mau operasi, nggak mau kita lakukan tindakan sama sekali. Jadi tetap kita menyampaikan apa adanya. Jadi bahwa risiko itu ada. Dan kalaupun toh sudah terjadi, dan kita tetap akan berusaha melakukan koreksi yang terbaik. Itu yang pertama. Kemudian, nah terkait dengan apa namanya teknis, ya memang itu yang kenapa disarankan untuk 3 bulan pasca tindakan terakhir, itu salah satu diantaranya adalah terkait dengan ini tadi, proses penyembuhan lukanya tadi. Apabila jaringan itu relatif belum siap untuk kita lakukan koreksi dan kita memaksakan untuk melakukan koreksi, maka biasanya proses penyembuhan lukanya juga tidak bagus. Dan itu berisiko untuk terjadi kegagalan dalam repair fistulanya itu tadi. Nah, kemudian yang apabila memang sudah terjadi, sudah dilakukan repair, kita juga tetap memantau bahwa kalau perlu misalnya salah satu terapi ikutannya adalah penggunaan kateter. Kalau perlu kita belum yakin bahwa proses penyembuhan lukanya terjadi dengan baik, maka kita dapat merekomendasikan untuk penggunaan kateter yang lebih lama. Jadi misalnya proses penyembuhan luka pada umumnya 2 minggu awal itu sudah terjadi, apabila kita masih ragu-ragu dengan proses penyembuhan itu, maka boleh diperlama penggunaan kateternya. Dengan catatan kita tetap memperhatikan aspek-aspek terkait dengan penggunaan kateter yang baik. Mungkin itu Dr. Hari yang bisa saya sampaikan. Jadi post-op pun masih tidak nyaman ya pasiennya ya. Menggunakan itulah. Jadi sekali lagi KIE itu memegang kunci penting pada operasi-operasi ginekologi ya. Baik teman sejawat semuanya, para guru besar, para senior, rasanya waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi pada kesempatan tanya apa saja kali ini kami akan mengakhiri dengan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Prof. Haryadi juga ini aktif sekali. Selamat pagi, Prof. Terima kasih apresiasinya untuk mengikuti tanya apa saja. Dan kami mohon maaf di sana sini apabila ada salah kata, salah ucap. Semoga teman-teman semuanya kita saling mendoakan keluarga-keluarga kita juga ya, semua tetap sehat dan dapat melampaui pandemi COVID-19 ini dengan penuh keyakinan, keikhlasan, sabar, dan berharap yang terbaik dapat kita lalui. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih Dr. Eti, Dr. Gatot yang sudah berbagi ilmu, dan forum ini saya kembalikan ke Dr. Arif Tunjung Seto. Silakan Dr. Seto. Oke, matur nuwun Dr. Hari Paraton. Jadi alhamdulillah tadi seru sekali diskusinya karena banyak sekali kasus yang ditemui terutama mengenai fistula ini. Jadi sekali lagi semoga hal ini nanti berguna bagi praktek keseharian sejawat dan guru besar masing-masing. Nanti insya Allah dari diskusi ini akan seperti tadi dikatakan Dr. Brahmana, semoga akan kita bukukan, kita tuliskan sehingga nanti bisa dibaca ulang, bisa dilihat ulang diskusi dan juga asupan-asupan atau tips-tips dari narasumber.
karena sudah pukul 11 tepat, izin kami akhiri. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang berkenan untuk meluangkan waktunya hari ini, yaitu Dr. Hari Paraton, Dr. Eti Mardian Punyamati, dan juga Dr. Gatot Haryanto. Semoga jadi amal jariah dan senantiasa sehat walafiat. Izin kami tutup, kami akhiri. Kita jumpa lagi di Tanya Apa Saja Rabu minggu depan jam 10 sampai jam 11 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, Dr. Hari, Dr. Eti, Dr. Gatot. Sami-sami. Ya, Prof. Haryadi, sehat-sehat, Prof. Sehat, Dr. Hari, Prof. Haryadi. Mana Dr. Gatot? Atur nuwun. Terima kasih Saya izin live semuanya. ya. Izin live ya. Saya mau lanjutkan ke praksi.